Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, senang sekali hari ini saya, Bunga Salsabila, bisa jumpa kembali dengan Anda dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Female Chatting. Rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan wanita, baik tentang pemikiran dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita. Baik, pendengar yang budiman, di studio telah hadir Ustazah Insinyur Nani Wijayati yang akan mengasuh rubrik Female Chatting ini. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, insyaallah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman, gosip sekarang sudah tidak lagi menjadi dominasi ibu-ibu rumah tangga di perumahan saja. Di mall, di perkantoran, di jalan, di TV, bahkan di toilet pun gosip sudah menjadi menu sehari-hari. Bahkan di media massa gosip sudah menjadi jualan yang laris. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dan kenapa juga tradisi gosip sudah sangat membudaya dalam masyarakat kita yang katanya si agamis? Dalam rubrik Female Chatting kali ini, kita akan kupas topik bahaya gosip dengan harapan kita, para muslimah, dapat membentengi diri dari budaya gosip yang seringkali menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Oke pendengar, kita akan bahas tentang bahaya gosip bersama Mbak Nani Wijayati setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. 24 tahun ya Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa ya Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun ya Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa ya Rombana, hamba mohon ampun. Melupakan satu kewajiban kita di dunia yang telah tertuliskan dalam agama, dalam keluarga. Banyak tergiur oleh fantasi dunia, rajin mencapai cita. Ada yang jadi artis, yang jadi pejabat. Tapi kenapa kita suka lupa terhadap kewajiban kita semua? Yang jadi artis banyak yang tidak hafal hadis, yang jadi pejabat banyak yang ninggalin sholat. Gak jadi malu, tetap begitu. Padahal itu semua hanyalah tipu muslihat, biar kita dilaknat. Banyak ninggalin sholat, puasa, apalagi zikir cuma sekali. Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita
semua makhluknya di dunia berusaha mencukupi kebutuhan menafkahi keluarga. Dari zaman Nabi Adam mencari Siti Hawa, dan Rasulullah bergerak di bidang niaga. Namun sebenarnya kita jangan lupa terhadap kewajiban kita semua. Jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, jangan lupa zikir. Sekarang mari kita evaluasi diri, apa kekurangan kita di dunia kita perbaiki. Ya, buat bekal nanti di alam kekal. 24 tahun ya Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun ya Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun ya Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun ya Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik Female Chatting. Bersama saya, Bunga Salsabila, dan Mbak Nanik Wijayati, wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Mbak Nanik Wijayati. Mbak, sekarang ini gosip sepertinya lekat sekali dengan wanita. Nah, menurut Mbak, kenapa wanita lebih suka bergosip daripada pria nih, Mbak? Baik, Mbak Salsabila dan pendengar yang budiman, ngomong-ngomong soal gosip, memang biasanya suka yang dituduh suka bergosip tuh perempuan gitu ya. Padahal mungkin kalau sekarang banyak juga yang laki-laki suka ngegosip gitu ya. Tapi coba mungkin saya ingin ceritakan sedikit. Oke, jadi ada satu pernyataan dalam buku yang berjudul Female Brain. Jadi apa yang ada dalam otak perempuan gitu. Dia ingin bandingkan dengan apa yang ada dalam otak laki-laki gitu ya. Dia katakan bahwa wanita itu dalam sehari dia mampu ngomong 20.000 kata. Sementara laki-laki itu cuma 5.000 kata. Coba dari perbandingan ini saja gitu, kelihatan memang wanita mungkin lebih suka ngomong gitu ya. Satu, modalnya memang suka ngomong gitu wanita tuh. Nah, artinya apa? Ini kenapa kemudian Rasulullah SAW itu juga berpesan bahwa hati-hati terhadap perempuan gitu ya. Perempuan itu godaannya bisa dari mulutnya tergelincir ngomong. Jadi ya kalau dibilang lekat sekali dengan wanita mungkin karena memang modal wanitanya suka ngomong, itu satu gitu. Nah, sekarang kalau sudah suka ngomong berarti kan yang kedua adalah yang diomongin apa gitu, yang diomongin apa. Mungkin kalau laki-laki ketika dia punya kesempatan ngomong, biasanya yang diomongkan itu entah ilmu, entah berita, entah teknologi gitu, yang mereka anggap sesuatu yang urgent lah gitu, yang penting, yang menarik, yang aktual gitu. Nah, tapi mungkin kalau perempuan biasanya itu seputar diri mereka gitu. Seputar diri mereka berarti apa? Ya penampilan, ya soal hubungan antara pertemanan dan lain-lainnya. Akhirnya itu membawa mereka tidak sadar ngomongin orang, bukan ngomongin topik misalnya ya, topik pemikiran tertentu, topik ide tertentu, akhirnya ngomongin orang gitu. Awalnya dari ngomongin diri sendiri gitu. Nah, kemudian terbawa ke dalam gosip akhirnya. Nah, ini kalau dulu nih orang bergosip boleh dibilang masih tabu. Saat ini gosip sepertinya sudah dipublikasikan secara massal tanpa malu-malu, Mbak ya. Kita bisa lihat di infotainment yang sekarang makin marak. Nah, ini kenapa bisa terjadi perubahan yang drastis seperti ini, Mbak? Baik, sekali lagi mungkin faktor nilai-nilai budaya itu sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya ini salah satunya adalah gosip ya. Saya ingat dulu waktu kita masih kecil mungkin ya,
ketika kita mungkin membicarakan tentang tetangga kita yang begini, tetangga kita yang begitu, pasti orang tua atau saudara kita langsung menegur, jangan banyak ngomongin orang gitu, kamu juga belum tentu baik. Nah, selalu ada kontrol gitu ya, kontrol dari sekitar kita, apakah itu orang tua, teman, saudara, bahwa menganggap bahwa gosip itu sesuatu yang nista, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tabu, yang nggak boleh dilakukan gitu. Nah, itu adat aja Mbak ya? Iya betul. Ya agama juga mengajarkan begitu kan. Nilai-nilai ini rupanya mulai ada degradasi gitu ya. Tidak lagi menjadi nilai dasar yang dipegang oleh masyarakat. Jadi ada perubahan nilai. Satu itu ada perubahan nilai. Sekarang itu gosip menjadi sesuatu yang seperti biasa saja, seperti omongan orang yang biasa aja sehari-hari, seolah tidak mengandung dosa gitu. Terus yang kedua, kontrol sosialnya juga melemah gitu kan, karena sudah menjadi perbincangan yang biasa, ya orang rasanya udah nggak peduli lagi dah, biarin lah yang situ ngomongin lah, aku yang penting nggak ikutan misalnya gitu ya. Jadi kontrolnya melemah, sehingga kemudian gosip ini semakin digemari gitu, apalagi ditambah tadi dibilang kan sudah dipublikasikan. Sekarang tuh kalau ngegosip bukannya model orang berdua bertiga sembunyi sambil ngomongin gitu ya. Nah, udah kelihatan lah kalau orang lagi ngegosip itu dia memisahkan diri itu. Sekarang kan enggak, ngegosip itu rame-rame gitu, ngosip bareng-bareng, dan itu media massa luar biasa gitu, apakah media cetak maupun elektronik. Buah bibir yang diomongkan dalam perbincangan itu justru akhirnya masuk ke ruang gosip tadi gitu, bukan kepada topik yang tidak menyinggung seseorang gitu, nggak seperti itu. Nah, saya kira ini yang menyebabkan kemudian gosip ini jadi budaya yang laris di masyarakat gitu ya, tanpa merasa itu dosa gitu. Dan sebenarnya kan setiap orang kan pasti nggak suka kan Mbak kalau digosipin nih, tapi anehnya di tengah masyarakat justru pasar gosip malah semakin laris nih Mbak nih. Ini bagaimana sih Islam memandang soal gosip ini? Iya betul. Sekali lagi kalau kita mau belajar tentang agama, tentang Islam, tentang nilai-nilai moral, etika yang ditanamkan di situ, semuanya itu sebenarnya berpangkal untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat gitu. Maksud saya begini, Islam itu memberikan tuntunan aturan yang membuat manusia itu terpelihara dari kerusakan, terpelihara dari fitnah, terpelihara dari bahaya, baik itu bahaya sosial gitu ya, maupun bahaya yang bisa merusak kehidupan sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya gosip misalnya. Hakikatnya setiap manusia kalau dia tahu bahwa dia diomongin sama orang lain, cuman ya itu tadi, sekali lagi bahwa ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian manusia itu secara tidak sadar justru melakukannya kepada orang lain. Iya. Nah, ini egoisme manusia kan begitu ya. Ya, kalau nggak mau tapi melakukan, memaklumkan dirinya, tetapi orang lain tidak dimaklumi gitu. Nah, sama juga seperti misalnya adanya hukum mencuri, hukum berzina, misalnya itu kan sebenarnya Islam memberikan hukum itu untuk menjaga siapa sih seorang laki-laki misalnya yang rela anaknya atau istrinya itu disinahi orang lain, pasti dia marah. Dan kalau kita tanya apa yang dia ingin lakukan kepada pelaku yang menzinai istri atau anaknya, dia pasti jawab apa? Kalau bisa aku bunuh tuh orang. Iya kan? Iya benar. Nah, makanya Islam juga menetapkan hukuman yang berat. Karena apa? Orang tuh, manusia itu secara fitrah dia akan marah besar kalau sampai kehormatan itu dilanggar gitu. Kehormatan darah dagingnya itu dilanggar. Sama dengan hal gosip ini juga gitu. Karena setiap manusia itu nggak mau digosipin, maka Islam juga mengharamkan. Jadi Islam sangat menekankan betapa gosip ini sangat berbahaya. Karena apa? Dengan gosip ini kemudian hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya itu bisa retak. Yang tadinya mungkin mereka berteman, setelah tahu dia digosipin, dia jadi jengkel, marah, kemudian rusak pertemanannya. Yang tadinya dia menganggap dia orang baik, kemudian digosipin, kemudian timbul fitnah. Nah, ini yang berbahaya gitu. Nah, makanya dalam Islam gosip itu dilarang. Haram ya. Haram, dosa gitu. Sama dengan dosanya orang yang melakukan dosa yang lain gitu, pelanggaran terhadap hukum Allah yang lain. Nah, hanya sayangnya itu tadi, manusia sudah karena merasa biasa akhirnya
ya dia sudah nggak ngerasa itu dosa. Ini yang sayang, mungkin perlu disosialisasikan ya hal ini. Iya, jadi jelas banget Mbak ya kalau bergosip itu haram Mbak ya. Terus ada juga nih yang suka bertanya, ada nggak sih rambu-rambu dalam bergosip? Maksudnya ada nggak kriteria gosip yang dibolehkan dan gosip yang dilarang? Iya, saya juga kadang-kala ketika membahas gosip ini tuh ditanya, Mbak, gosip yang boleh itu ada nggak? Dan gosip yang nggak boleh ada nggak? Gitu saya ketawa. Artinya orang ini tidak memahami apa itu gosip. Barangkali kita perlu merujuk kepada Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kalau dalam bahasa Arab gosip itu dibilangnya gibah gitu ya? Ya Rasulullah, apakah gibah itu? Beliau menjawab, engkau menyebut sesuatu yang tidak disukai dari saudaramu. Jadi kita menyebutkan perihal sesuatu dari teman kita, dari saudara kita yang tidak dia sukai, maka itulah gosip itu, gibah itu gitu. Kemudian lebih lanjut ada yang lain bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang ucapanku? Jadi dia membicarakan sesuatu mengenai orang lain gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar, maka engkau telah berbuat gibah. Benar gibah. Padahal itu benar gitu ya. Terus, dan jika tidak benar maka kamu telah melakukan kebohongan mengenai orang itu gitu. Jadi tipis sekali kan batasnya gitu, tipis sekali batasnya. Jadi kalau orang nanya rambu-rambunya, mana yang boleh digosipin, mana yang enggak, ya semua enggak boleh gitu ya. Kita ngomongin orang, kejelekan orang sedikit apapun itu tidak boleh, termasuk misalnya dalam rangka kita sebenarnya mungkin memberikan contoh yang tidak baik gitu ya, misalnya mungkin menasehati teman atau anak, jangan gitu dong kamu nih, kayak orang itu tuh dia suka begini, nah gitu, padahal ingin memberikan contoh. Nah tapi kita sudah melakukan atau memberikan informasi yang tidak disukai oleh orang itu, ketika dia tahu dia pasti akan marah gitu ke kita. Jadi sekecil apapun yang namanya membicarakan kejelekan orang, aib orang, itu adalah gosip, nggak boleh. Jadi kalau kita mau ngomongin membicarakan perihal saudara kita, teman kita, lebih baik adalah kebaikan-kebaikannya. Oh itu jarang banget tuh. Iya gitu, jarang kan. Misalnya, iya aku punya temen lu, dia baik sekali, dia suka nolong, dia suka gini. Jarang yang mau mempublikasikan yang kayak gitu kan. Nah justru, itu dulu kayak apa gitu rasanya, saking kadang kan gosip itu juga muncul ketika dia merasakan ketidaknyamanan hubungan dia dengan orang lain, akhirnya dia mengungkapkan kejelekan-kejelekannya. Mbak, mungkin kita tidak suka ikutan ngegosip nih, tapi kalau ada teman yang mulai mancing ngegosip nih, bagaimanakah sikap kita sebaiknya nih Mbak? Ya jelas, karena kita tahu ya bahwa gosip itu sesuatu yang dilarang oleh Islam. Tentu sebagai seorang muslimah kita harus sekuat tenaga untuk menghindari gosip ini. Jangan sampai kita terseret atau terbawa ke dalam gosip. Yang jelas kita harus ingat bahwa kenapa gosip ini dilarang atau diharamkan, itu tentu karena mengandung satu doror, mengandung satu bahaya yang sangat besar. Apa bahayanya? Ketika kemudian gosip itu dilakukan, satu adalah menimbulkan ketidaksukaan, kejengkelan, kemarahan bagi orang yang digosipin kan gitu. Artinya ketika sudah dia nggak suka, maka akan muncul bibit-bibit permusuhan, ya kan? Akan muncul bibit-bibit permusuhan. Yang tadinya dia merasa bersahabat, akhirnya dia merasa dikhianati, gitu. Yang tadinya dia merasa dekat, dia rasanya pengen menghindar aja gitu kan. Nah ini berarti pertama merusak hubungan persahabatan menjadi sebuah permusuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya gosip itu dilakukan dan itu ternyata yang digosipkan itu adalah sesuatu yang berupa aib, misalnya aib yang seharusnya ditutupi ternyata dibuka. Nah ini akan gayung bersambut dari mulut ke mulut, terus bersambung sampai akhirnya nanti pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar berupa fitnah gitu ya. Jadi mungkin tadinya yang diomongin itu persoalannya sederhana gitu ya,
Misalnya, oh kemarin dia itu loh habis gajian beli ini beli itu gitu. Tahu nggak dia jalan sama siapa? Tadinya mungkin persoalannya itu gitu ya. Tapi yang dikatakan gosip kan orang bilang makin digosok makin sip gitu ya. Makin digosok makin sip. Tadinya ngomongin tentang dia pergi habis gajian jalan-jalan gitu, shopping ke mall beli sesuatu, lalu terus gitu berlanjut ke dengan siapa dia jalan, kemarin ketemu lagi pakai itu akhirnya yang diomongin nggak cuma sekedar dia beli baju atau beli apanya dari hasil gajiannya, bukan gitu, tapi mungkin merembet ke yang lainnya, dan itu akan menimbulkan fitnah terus terang. Jadi inilah yang akan kemudian merusak hubungan yang lebih berat lagi gitu. Apalagi kalau misalnya yang digosipkan itu nggak sekedar sesuatu yang bisa menimbulkan malapetaka yang lebih besar, misalnya dalam persoalan aib rumah tangga misalnya gitu. Nah itu dampaknya apa ketika kemudian si A dengan si B suami istri gitu kan diomongin, itu sekarang lagi berantem misalnya gitu ya, lagi pisah tempat tidur, bisa ranjang misalnya gitu. Itu diomongin banyak orang, nggak cuman terbatas pada keluarganya. Apa yang akan terjadi? Mungkin sebenarnya mereka betul gitu ya melakukan pisah ranjang, tapi kalau itu kemudian dijaga, aib itu dijaga, diselesaikan di keluarga kan selesai. Tapi saking digosipinnya sudah meluas, mereka rasanya gimana? Malu ada misalnya. Kemudian mereka juga sudah terlanjur kecoreng mukanya, malah mungkin bisa saling menuduh. Ini yang nyebarin siapa? Pasti kamu gitu kan. Bukan aku, kamu. Akhirnya yang tadinya sebenarnya mungkin masalahnya ringan, bisa jadi rumah tangga ini bubar, cerai, hanya karena tadi dibesar-besarin dalam gosip gitu. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya. Sehingga apapun bentuk gosip itu kalau kemudian dilakukan, jangan terpancing ikut. Yang pertama bisa kita lakukan kalau memang kita nggak mampu untuk menasehati mereka, menghindar aja. Jadi ketika sudah ada yang mulai mancing gosip, pergi aja lah gitu kita gitu ya. Kalau kita tidak mampu menasehati. Lagi seru nih, jadi nggak pergi-pergi. Nah itu dia, paling nggak ya udah deh aku nggak ikut gosip, tapi aku dengerin gitu ya. Jadi sumber berita, jangan juga gitu. Ini tadi yang seperti Mbak bilang tadi, ada kalau misalnya kita harus menasehati Mbak ya, ke teman yang ngegosip itu. Tapi terkadang kita suka takut nanti yang yang tadi lagi ngegosip tuh tersinggung atau marah gitu. Itu gimana Mbak? Iya betul, persoalan menasehati ini kadang memang di dalam kehidupan kita nih, di antara orang muslim sendiri aja itu sesuatu yang sensitif gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau ingat, ayat-ayat dalam Al-Quran juga banyak, hadis juga banyak yang mengingatkan bahwa sebenarnya ya kehidupan muslim dengan muslim yang lain itu harus watawasau bil haq, watawasau bis sabar gitu. Jadi nasihat menasehati dalam soal kebenaran, dalam soal kesabaran itu wajib gitu. Jadi jangan kemudian ketika dinasehati saudaranya dia tersinggung atau marah, ini salah gitu. Sebagai seorang muslim dia salah gitu. Salah dia. Jadi kalau secara kemanusiaan mungkin perasaan gitu, dibilang ya setiap orang kalau dinasehati gak mau terima gitu, biasanya tersinggung gitu. Itu kalau berbicara pakai perasaan. Tapi seorang muslimah itu tidak boleh dia mengedepankan perasaan dibandingkan hukum. Kalau Allah katakan nasihat menasehati itu wajib, ya kita harus terima, justru bersyukur dinasehati saudaranya gitu. Itu satu. Dalam hadis dikatakan ad-dinu nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat gitu. Jadi mungkin tinggal kita bicara caranya ya, caranya. Kalau caranya kita menasehati itu dengan emosi, kemudian seolah-olah memojokkan, seolah-olah merendahkan, mungkin itu akan lebih tersinggung lagi gitu ya. Satu cara yang perlu dipikirkan, cara yang terbaik yang bisa diterima itu ya tentunya kita melihat orangnya. Apakah orang ini senang kalau dinasehati secara langsung? Oh nggak senang, kita cari cara lain. Oh mungkin dia dinasehati lewat surat. Barangkali kalau begitu kan dia ekspresinya nggak langsung ditangkap sama kita gitu ya. Oke, lewat surat. Atau ada lagi mungkin dia kayaknya lebih mudah kalau dinasehati lewat teman dekatnya. Nah gitu, jadi kita cari cara yang terbaik. Yang kedua, konten nasihat itu sendiri. Konten nasihat seperti saya katakan tadi, jangan sampai merendahkan atau menghinakan.
ambil aja konten nasihat itu dari ayat Al-Quran atau dari hadis gitu. Karena kan kalau gitu nasihat itu sebenarnya bukan dari kita, nasihat itu dari Allah, dari Rasulnya gitu. Jadi mungkin menurut saya ya kita pandai-pandailah memilih cara, pandai-pandai memilih konten yang tepat untuk dia nasihatnya gitu. Mungkin kalau perlu ya pakai surat kaleng kali ya, surat kaleng kalau takut daripada nanti ini Mbak benjol kena kaleng. Ya. Ya. Terus ini tadi orang Mbak ya. Tapi kalau misalkan kita sendiri nih yang jadi korban gosip nih, terus kita dengar gitu dari teman bahwa kita sedang digosipin nih, tentu kita akan merasa jengkel gitu atau marah. Nah, karena itu menyakitkan gitu Mbak istilahnya gitu ya. Terus gimana cara kita menghadapi persoalan sendiri ini gitu Mbak? Ya, yang jelas Islam itu sangat menyarankan, menganjurkan bahwa ketika seseorang menghadapi persoalan dengan orang lain, maka hal pertama yang harus dilakukan itu adalah tabayyun namanya. Tabayyun itu berarti kita cross check ya, recheck atau konfirmasi kembali kepada yang bersangkutan. Jadi seandainya misalnya saya digosipin orang, saya dengar dari orang lain bahwa saya diomongin begini-begini gitu ya, maka saya dianjurkan untuk langsung menemui orang yang ngegosipin saya. Biasanya langsung itu Mbak, apa namanya, marah-marah gitu ya. Nah mungkin ini ya itu tadi resiko yang harus dihadapi, memang itu gitu ya. Tapi jangan terus, malah kebanyakan sekarang ini kan ketika dia digosipin akhirnya dia ganti balas ngegosip sama yang lainnya gitu kan. Karena dengar begini akhirnya wah dia ngomongin begitu, dia aja ngomongnya begitu, padahal dia juga begini. Nah, akhirnya terpancing. Tadinya kita sebenarnya punya kesempatan untuk udah biarin aja gitu ya, akhirnya terpancing. Harusnya yang dilakukan adalah tabayun. Kita datangi, kemudian kita tanya, apa benar kamu ngomongin aku seperti ini gitu. Kok dari orang lain aku dengar seperti ini. Mungkin itu lebih baik untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang tidak disukai dari saya sampai kamu ngomong begitu gitu ya. Nah harusnya itu sikap kesatria itu dimiliki oleh semua orang muslim. Satria gitu ya. Jadi itulah bedanya. Ketika sudah tabayun, sudah tahu duduk persoalannya seperti apa, maka kan clear. Nggak ada pihak ketiga yang bisa memanfaatkan gosip ini gitu. Jadi kalau sudah clear pahit-pahitnya, setelah itu selesai. Dan muslim kan tidak boleh ada dendam gitu. Jadi kalau sudah memang oke, saya salah, saya minta maaf, sudah selesai. Setelah itu hubungan baik kembali gitu. Nah ini yang harusnya dilakukan. Yang terakhir Mbak, apa sih kiat kita agar kita jadi orang yang tidak suka bergosip atau jadi biang gosip gitu, bigos gitu Mbak? Ya, yang perlu kita ingat adalah Rasulullah SAW juga pernah waktu itu ada 2 orang wanita yang sama Rasulullah diminta seorang wanita untuk memuntahkan gitu yang ada di dalam perutnya ke dalam sebuah piring gitu. Setelah dia berusaha memuntahkan, ternyata yang keluar bukan nasi, bukan tempe, bukan bayam gitu ya. Ya, yang keluar adalah darah dan nanah gitu kan. Terus satu orang lagi dipanggil, seorang wanita itu untuk memuntahkan kembali. Itu lebih lagi, darah, nanah, daging, gumpalan daging itu lebih penuh lagi. Yang tadinya setengah, ini yang satu gitu. Lalu tentu kan ini menimbulkan tanda tanya, kenapa kok orang itu muntah sampai yang dimuntahkan itu adalah darah, daging, nanah gitu ya. Rasulullah katakan dia orang yang suka gibah, orang yang sudah suka melakukan gosip gitu, gibah, ngomongin orang lain. Begitulah yang ada sebenarnya di dalam perutnya. Makanya dalam satu hadis kan dikatakan bahwa orang yang melakukan gibah, ngomongin saudaranya, itu ibaratnya dia seperti makan daging mayat saudaranya gitu ya. Jadi bukan cuma daging segar, itu sudah jadi mayat gitu. Itulah yang sebenarnya dia makan, dia masukkan ke dalam perutnya saat dia menggosip itu. Nah kalau kita tahu seperti itu, apa kita masih mau tetap bergosip? Kayaknya itulah yang harus kita ingat. Jadi biar mungkin banyak juga wanita-wanita termasuk mungkin muslimah yang tidak pernah dengar tentang hadis ini, tentang tuntunan Islam ini, sehingga dia merasa ringan aja gitu bergosip. Kalau kita
kayak gitu tadi tahu ceritanya, aduh kayaknya baru dengar omongan tadi itu udah langsung kebayang ya itu darah sama nanah sama daging dimakan sama dia, udahlah pergi aja kan gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Jadi saya kira kiatnya adalah ingatlah bahwa itu sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang berbahaya, ingat akan bahayanya, ingat akan tadi peringatan dari Rasulullah bahwa ketika kita menggosip sama seperti kita makan mayat, daging mayat saudara kita sendiri. Auzubillah min dzalik. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Nanik Wijayati tentang bahaya gosip. Nah, setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan ya. Yang pertama adalah budaya gosip adalah budaya yang diharamkan oleh Islam. Nah, ini harus diingat baik-baik ya oleh pendengar yang budiman. Maka sebagai muslimah kita harus kuat tenaga menghindarkan diri dari gosip bagaimanapun caranya. Yang kedua, untuk mewujudkan kehidupan yang penuh persahabatan dan persaudaraan, maka budaya yang seharusnya dikembangkan adalah nasihat menasehati, amanah, dan jangan lupa tabayun atau cross check atau klarifikasi kepada yang berhak. Oke, buat para pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan wanita lainnya. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Akhirnya, saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang sedang bertugas kali ini mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nanik Wijayati atas penjelasannya, Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah, Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.